Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Sofa Muhaya, absen 23 dari kelas 2C. Nah, di sini aku ingin membahas beberapa materi yang dibahas dalam mata kuliah statistik. Jadi, ikutin terus dan kita belajar bareng yuk. Selanjutnya, kalian sudah lihat kan data mentah yang udah aku sediain di sini. Jadi, kita akan menguji bareng atau kita akan belajar bareng untuk mengolah data mentah ini menjadi beberapa data yang kita perlukan atau data yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, next. Ini berikut ada beberapa soal yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi, yang kedua mean, yang ketiga modus, yang keempat median, yang kelima kuartil 3. Jadi kalian bisa pakai kuartil 1, 2, terserah kalian. Cuma di sini yang akan aku cari yaitu kuartil 3 dan yang ke-6 persentil 23. Nah, kalian pasti banyak bertanya kan kenapa 23. Nah, dalam tugas kali ini, video ini, karena dari absensi aku sendiri 23, jadi persentil yang aku gunakan itu persentil 23. Jadi kalian bisa misal kalian ingin persentil yang kalian cari yaitu persentil 5, yaudah masukin aja nggak apa-apa. Jadi karena di sini aku cari. Nah, next, apa sih distribusi frekuensi itu? Jadi, distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu yang dimana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Jadi, salah satu individu itu tidak bisa masuk ke dalam beberapa kelas. Jadi, hanya bisa masuk ke dalam salah satu kelas yang tertentu saja. Nah, next. Jadi untuk membuat distribusi frekuensi itu juga memerlukan langkah-langkah teman-teman untuk mendapatkan hasil. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu array data. Array data ini tidak diwajibkan, jadi boleh dilakukan atau tidak. Selanjutnya rentang. Nah, kalian pasti bingung kan bagaimana cara mencari rentang. Jadi cara mencari rentang itu adalah nilai tertinggi yang ada di data tabel tadi dikurangi nilai yang paling rendah. Seperti itu. Jadi sesuai tabel tadi yang aku sediain itu mendapatkan hasil 59. Jadi nilai tertinggi dalam tabel tadi adalah 95 dikurangi 36 menjadi 59. Nah, selanjutnya kita mencari K. Nah, bagaimana sih cara mencari K? Jadi cara mencari K yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi karena di sini data aku ada 60, jadi yang aku masukkan yaitu log 60. Dan di sini mendapatkan hasil 6,8 yang ketika dibulatkan menjadi 7. Nah, kenapa di sini di bawahnya ada angka 678? Nah, untuk menguji kelas interval kita tuh membutuhkan 3 angka. Lah, karena di sini hasilnya 7, berarti angka 7 itu intinya harus berada di tengah. Jadi otomatis sebelum angka 7 yaitu 6 dan setelah angka 7 ada 8. Jadi yang dimasukkan itu adalah angka sebelum hasil K dan juga hasil K, kemudian angka setelah hasil K. Jadi misal hasilnya 8, berarti angka 7, 8, dan 9 seperti itu. Nah, next kita akan mencari kelas interval. Jadi kelas interval yang 3 tadi atau K yang sudah kita temukan tadi akan kita uji dengan rentang. Jadi rentang dibagi hasil 3 angka tadi. Nah, bisa kalian lihat yang pertama itu hasilnya 9,8 yang otomatis dibulatkan menjadi 10. Yang kedua 8,4 yang dibulatkan menjadi 8. Dan yang ketiga 7,3 yang dibulatkan menjadi 7. Nah, ini kita akan mencoba-coba bagaimana kita dapat menemukan atau membuat distribusi. Nah, jadi kita uji satu persatu. Nah, tapi di sini setelah kita mendapatkan misal nilai tertinggi kita adalah 95 di dalam tabel tadi.
Nah, karena di sini pada saat pengujian pertama di K6 CI 10 itu sudah mendapatkan hasil atau 95 ini udah termasuk dalam distribusi yang pertama. Jadi kita tidak perlu mencari yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita hanya berhenti di yang pertama, distribusi pertama. Jadi kenapa ini kosong? Karena data yang disediakan tadi itu sudah masuk ke dalam yang K6 CI 10 seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari sistem tally. Jadi ini tuh yaitu kita membuat tabel. Yang pertama ada nilai dan juga frekuensi. Jadi sistem tally ini dapat menguji apakah data yang kita masukkan ini udah sesuai belum dengan data awal. Jadi misal data awalnya ada 60, kalau di sini kan ada 60, berarti setelah kita cari-cari lagi itu hasilnya harus juga sama 60. Jadi kalau misal hasilnya cuma 50, berarti ada yang belum kita masukkan. Nah, bagaimana sih cara mencari frekuensi? Nah, cara mencari frekuensi di sini yaitu kita menjumlahkan data. Jadi misal 36 di dalam tabel tadi ada 4 angka. Kemudian setelah 36 ada 38. Misal ada 3 seperti itu. Kemudian kita jumlahkanlah hasilnya pada saat rentang nilai 36 sampai 45 ini tuh angka atau total dari angka-angka antara 36 sampai 45 ini adalah 9 seperti itu. Ini sama sampai bawah, dan ketika di total ada 60. Ada 60 data yang seperti dalam tabel tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mean. Nah, dalam statistik itu ada parameter dan statistik sampel, yaitu rata-rata. Nah, rata-rata ini adalah salah satu indikator dari ukuran gejala pusat yang sangat berguna untuk mengukur alat. Nah, mean ini sebenarnya ada cara panjang dan juga cara pendek. Nah, yang aku gunakan dalam video kali ini yaitu aku menggunakan cara panjang. Jadi karena yang kita uji di sini yaitu di kelas 3. Kita mendapatkan kelas yang ketiga. Jadi kita yang diuji adalah 56 sampai 65. Jadi 56 dibagi 65 kemudian dibagi 12. Kemudian nanti akan ketemu XI-nya, teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa langsung lanjutkan ke yang rumus cara panjang tadi. Nah, itu mendapatkan hasil 783,7 dibagi 60 sama dengan 13,06. Oke, sekarang di sini kita akan bahas median. Jadi median itu disebut dengan rata-rata posisi yang dilambangkan dengan ME. Next, kita masuk ke dalam tabel. Jadi dalam tabel ini ada nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif. Next, kita mencari nilai median. Jadi nilai median itu bisa dicari dengan rumus yang udah dicantumkan ini, ME sama dengan BBS plus CI udah dikali S per FME. Lalu kita masukkan nilai median sama dengan 55,5. Jadi 55,5 ini udah dikurangi 0,5 plus 10 dikali 30 min 18 per 12. Kemudian sama dengan 55,5 plus 10 dikali 12 sama dengan 65,5. Next, kita masuk ke modus. Jadi modus itu adalah suatu yang paling banyak didapatkan atau yang paling muncul. Dan modus ini dilambangkan dengan MO. Lalu kemudian kita masukkan rumus MO sama dengan BBS plus CI kali S1 per S1 plus S2. Next, nilai modus sama dengan 60 min 0,5 plus 5 dikali 12 min 8 per 12 min 8 ditambah 12 min 6. Next, 59,5 plus 5 dikali 4 per 4 plus 6
kemudian disederhanakan lagi menjadi 59,5 plus 5 kali 4 per 10. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 59,5 plus 2 sama dengan 61,5. Sekarang kita akan bahas apa itu kuartil. Jadi kuartil itu adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama yang dilambangkan dengan KI. Next, ini udah ada contoh soal yaitu upah per minggu 200 pekerja di perusahaan anggrek. Dan di dalam tabel ini ada upah, kemudian FI, kemudian frekuensi kumulatif. Oke, next kita akan menentukan letak KI atau yang kita cari itu adalah K3. Jadi KI itu sama dengan I dikali N per 4. Sama dengan kita masuk ke dalam soal K3 sama dengan 3 dikali 200 dibagi 4. Kita lanjut ke rumus untuk mencari nilai kuartil. Jadi sama dengan KI sama dengan BBS plus CI dikali IN per 4 min F kemudian dibagi FKI. Nah next kita langsung masuk ke soal. Jadi BBS kita ada 179,5. Jadi ini dihasilkan dari 180 dikurangi 0,5 jadi hasilnya 179,5 tambah 20 dikali 150 min 60 per 80 sama dengan 179,5 ditambah 90 per 4. Jadi ini 80 dicoret dengan 20 jadi hasilnya 4. Next sama dengan 179,5 plus 22,5 hasilnya adalah 202. Betul sekali. Jadi udah ketemu teman-teman ya nilai kuartilnya. Oke, next kita akan membahas persentil. Jadi apa sih persentil itu? Jadi persentil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama dan dilambangkan dengan PI. Oke, next sebelum kita masuk ke mencari nilai persentil, kita harus menentukan letak persentil. Jadi kan kita pakai P23 teman-teman. Jadi rumusnya PI sama dengan I kali N per 100. Kemudian kita masukkan, kita akan pakai P23. Jadi di sini P23 sama dengan 23 dikali 200 per 100 sama dengan 46. Dan itu 46 termasuk ke dalam kelas 2. Next, kita masuk ke mencari nilai persentil ke I. Jadi di sini udah ada penjelasan. Kalau kalian bingung apa itu WBS, CI dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di bawahnya. Nah, next kita masukkan angka-angka kita. Jadi kita pakai P23 sama dengan 159,5. Jadi 159,5 ini adalah BBS yang udah dikurangi teman-teman. Jadi 60 dikurangi 0,5 hasilnya 159,5 plus 20 dikali 46 min 24 sama kemudian dibagi 36. Nah, sama dengan P23 sama dengan 159,5 plus 20 dikali 22 bagi 36 sama dengan 159,5 plus 5 dikali 2,4 sama dengan 159,5 plus 12 sama dengan 171,5. Oke teman-teman, jadi itu aja yang aku jelaskan dalam video ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih udah menonton dan bye bye, see you.